Oke teman-teman, sekarang Tubat akan memberikan tips lagi buat teman-teman semua bagaimana cara melakukan pukulan drive yang ada di sampingnya kiri kanan. Jadi teman-teman juga bisa namanya ini melakukan pukulan jika posisi di depan ya, bisa melakukan pukulan potong-potongan juga ya. Jadi sekarang saya ini akan menjelaskan bagaimana cara memukulnya ya, supaya teman-teman bisa lebih paham. Oke? Tapi saya sekarang akan menjelaskan seperti biasanya di lapangan dan memberikan contohnya. Lalu saya akan lebih menjelaskan di sini ya, karena saat di lapangan saya kurang jelas. Oke? Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen buat teman-teman yang baru melihat channel ini. Oke? Ayo kita lanjut ke videonya. Nih teman-teman. Jadi saat teman-teman mau melakukan drive, misalnya di backhand, itu ada dua cara ya. Yang pertama yaitu adalah dengan hanya kaki kiri bergeser seperti ini, dan yang kedua adalah dengan cara kaki kanan yang bergeser seperti ini. Ya. Yang pertama saya akan menjelaskan ke teman-teman semua yaitu dengan cara kaki geser saja, kaki kiri saja ya. Jadi saat teman-teman ingin melakukan drive, jika dekat dengan jangkauan bolanya ya, jadi teman-teman cukup dengan menggeser kaki kiri seperti ini, lalu dipukul. Cara memukulnya itu saat pertama itu langsung luruskan tangannya seperti ini ya, langsung pas dipukul gitu. Jadi jangan gitu, jangan menggunakan jangan seperti ini. Jadi hanya cukup luruskan langsung pukul, luruskan pukul, luruskan pukul. Jadi pakainya pegangan dari basic grip ya, lurus, gini nih. Nah, selanjutnya yaitu adalah dengan kaki kanan ya, kaki kanan yang maju. Caranya sama, tidak diayun seperti ini ya, tidak diayun seperti ini, tetapi dengan cara luruskan tangan langsung pukulkan. Jadi hanya menggunakan pergelangan tangan dan lengan bawah nih. Pas. Jadi seperti ini. Seperti ini. Jadi pertama raket dulu baru kaki geser ya. Jadi pertama seperti ini ya. Lalu raket kaki geser. Seperti ini. Ya. Oke. Jika teman-teman bisa melakukan pukulan ini, teman-teman pun bisa melakukan namanya pukulan deception atau pukulan kedutan ya, pukulan dangdutan. Oke? Misal seperti ini, contoh nih teman-teman. Jika teman-teman bisa menguasai pukulan drive seperti ini, seperti saya, teman-teman bisa melakukan tipuan seperti ini. Nah, bisa seperti itu juga. Nah, ntar bisa seperti itu. Nah, mau disilang pun bisa. Nah, tuh. Seperti itu. Jadi, kan kalau mau ngedrive seperti ini, drive. Tapi kalau kita melakukan deception, kita ingin langsung tarik lagi, cas ya. Sekarang yang kanan ya teman-teman. Nah, yang kanan pun hanya menggunakan lengan bawah dan pergelangan tangan ya. Seperti ini, jangan begini nih. Nah, jangan gitu ya. Itu sangatlah salah, oke? Jadi hanya pas gitu. Di atas pun sama. Pas gitu. Ya. Ini lihat. Nah, jadi hanya begitu. Kalau kita pergerakan lambat, nah, hanya gitu ya. Kalau kita kencang, seperti itu ya. Kalau di atas pun sama. Di samping, gitu. Jadi hanya ininya aja, pergelangan dan lengan bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti saya jelaskan di rumah supaya lebih jelas ya. Oke. Nah, untuk pukulan deception-nya ada juga, yaitu seperti ini. Nah, jadi bisa begini teman-teman. Nah,
Oke teman-teman, tadi saya udah memberikan ya sedikit penjelasan di lapangan badminton. Jadi saya menjelaskan namanya pukulan di samping kiri dan juga ada pukulan deceptionnya ya, pukulan tipuan atau pukulan kedutan lah ya, yang suka dibilang teman-teman semua itu. Dan juga forehand juga ya, forehand di kanan juga ya. Saya menjelaskan bagaimana cara melakukan drive-nya itu ya. Saya akan menjelaskan di samping kiri dulu ya. Saya kan menjelaskan itu untuk lurus dulu tangannya ya, jangan menggunakan seperti ini dulu. Itu tuh supaya teman-teman bisa paham ya, saat memukul itu hanya menggunakan pergelangan tangan. Dan jika ingin lebih kencang, teman-teman itu menggunakan tenaga lengan bawah. Jadi bukan menggunakan bahu, jadi bukan seperti ini. Nah, bukan seperti itu. Jadi yang benar itu hanya menggunakan pergelangan tangan dan lengan bawah. Jadi teman-teman cukup aja, misal yang pertama itu adalah kaki kiri geser ya, kaki kiri geser seperti ini dari tengah sini, geser sini. Nah langsung diluruskan seperti ini dan saat memukul itu hanya menggunakan pergelangan tangan. Nah seperti ini. Yang digunakan yaitu adalah basic grip ya teman-teman ya, kalau untuk main double ya, oke? Lurus. Lurus. Nah, jadi seperti ini langsung dipukulkan. Nah, ya cara memukulnya itu adalah ke samping ya, ke samping seperti ini. Karena kalau basic grip itu ke sampingnya seperti mengelap kaca. Ini seperti ini teman-teman. Nah, ya. Jadi saat memukulnya begitu. Ini pegangannya yaitu adalah basic ya, basic grip. Teman-teman bisa di depan ya, megangnya saat melakukan drive ya. Jangan di belakang, akan lebih kuat di depan ya. Jadi kan kalau siap itu, kalau kita sebagai posisi pemain belakang, siap megang raketnya di depan aja ya, di depan aja, jangan di belakang, tapi di depan siapnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, siapnya di depan sini ya. Servis juga, kalau servis juga nggak apa-apa di depan sini. Jadi jempolnya pas di ini yang besi di sini nih. Nah jempolnya di situ aja, jangan di gripnya, jangan di grip di sini. Tapi di depan lagi aja, ya seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin lebih kencang lagi, kalau memang udah menguasai, teman-teman bisa menggunakan lengan bawah dengan cara seperti ini langsung ditekuk. Nah ditekuk langsung pas gitu. Nah ditekuk seperti ini ya. Langsung dibuka keteknya ya, keteknya dibuka, langsung ini ditekuk sikutnya. Saat ditekuk langsung dipukul. Langsung saat akan menyentuh bola, di sini ditambah pergelangan tangan. Nah, seperti itu. Jadi intinya itu ada di pergelangan tangan teman-teman ya, saat menyentuh shuttlecock, tetapi ditambah dengan ayunan lengan bawah, jadi akan lebih akan lebih memiliki power lah ya, seperti ini. Nah, oke. Dan jika kita kaki kanan masuk seperti ini diusahakan, itu bukan diusahakan, Pak, harus raketnya dulu yang masuk. Dia raket yang masuk saat akan menyentuh, ini kaki kanannya geser jika memang bolanya tidak sampai ya. Jadi kaki kanan masuk, masih jauh, tinggal diatur seperti itu ya. Jadi pukul baru kaki kanannya masuk ya, seperti itu. Nah untuk pukulan deception nanti teman-teman pasti akan bisa langsung ya, jika teman-teman sudah menguasai namanya gerakan drive yang benar ini. Jadi teman-teman cukup lurus lalu pukul. Jadi nanti kalau deception tinggal lurusin langsung turunin. Jadi hanya menggunakan pergelangan tangan, tas ya. Oke, selanjutnya itu adalah forehand ya. Nah forehand ini kalau saya itu pasti akan berubah menjadi pegangan non basic ya teman-teman. Itu tuh secara otomatis jika kita menggunakan pegangan basic dan saat mengambil forehand itu akan berpindah pegangan kita ke non basic ya teman-teman. Jadi saat teman-teman akan melakukan pukulan forehand, kita misal siap pegangan basic ya, terus kita akan berubah ke pegangan non basic. Jadi saat ini memukul, ini kan keadaan basic grip ya, tapi saat akan memukul ini harusnya otomatis dia berubah pegangannya itu ke non basic. Jadi tidak perlu teman-teman namanya, ini harus susah gitu ya. Enggak, itu sebenarnya otomatis akan berubah deh. Coba teman-teman saat pegangan basic ya, seperti ini lurus badannya seperti saya. Nah saat memukul forehand, saat akan memukul ini pasti akan berubah gitu pegangannya dengan sendirinya. Nah, nih cara berubahnya itu sangat mudah teman-teman.
Kita lihat sini ya. Ini saya menggunakan pegangan dari basic ya. Nih saat saya berubahnya cukup segini. Nah, udah cukup segitu aja. Tuh, sudah berubah jadi pegangan non basic. Nih. Tuh. Nah. Tuh, sudah berubah. Kalau pegangan gebuk kasur, nah ini gebuk kasur ya teman-teman. Jadi sangat beda jauh ya pegangan non basic dengan gebuk kasur. Nih, ini pegangan gebuk kasur. Ini pegangan basic ya, ini pegangan basic dan ini pegangan non basic tuh. Ini basic, ini non basic dan ini gebuk kasur. Gebuk kasur udah sangat jelas sekali, ini aja sudah lurus ya teman-teman ya. Makanya itu. Tapi kita pergelangan tangannya tidak akan berjalan dengan full, dengan benar gitulah ya jika menggunakan pegangan gebuk kasur. Oke? Nah, selanjutnya di sini saat kita melakukan forehand, lakukan forehand sama teman-teman diluruskan, lalu lalu dipukul nih. Nah, pertama diluruskan dulu saja, nanti akan namanya menekuk sendiri tangannya saat akan memukul teman-teman ya. Diluruskan dulu baru pukul. Nah, seperti itu. Ya teman-teman, dan untuk deception-nya juga sama. Deception-nya sama teman-teman akan bisa sendiri ya jika teman-teman udah menguasai pukulan yang hanya menggunakan pergelangan tangan aja ya teman-teman. Jadi diusahakan untuk hanya menggunakan pergelangan tangan saja. Nggak apa-apa, belum ada powernya juga nggak apa-apa. Yang penting bener dulu, karena yang bener itu susah. Tapi nanti setelah teman-teman mukulnya bener, ya itu pukulannya akan sangat keras. Beda dengan saat teman-teman menggunakan ayunan bahu. Ya, jadi memang pertamanya mungkin aduh kok kaku, aduh kok nggak ada powernya gitu. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman. Itu semuanya hanya awalan saja. Tetapi jika sudah menguasai 100%, pukulannya akan beda. Dan dari bunyi pun akan beda ya. Yang teman-teman biasanya pakai ayunan vuk gitu ya. Saat menggunakan pergelangan tangan itu mukulnya pak gitu. Pak, wah pokoknya berisi lah pukulannya itu ya. Nah, cukup sekian teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika masih kurang paham, teman-teman bisa komen di bawah ya. Dan bisa bertanya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.